Hai hai hai, jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm teman-teman. Channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini teman-teman, jadwal mandi murai batu prestasi. Ya, ini jadwal mandinya seperti apa saya sharing saja. Tidak bermaksud menggurui, saya hanya sharing ya. Murai batu saya setelah mabung kedua ini alhamdulillah setiap berangkat selalu menjuarai ya, meskipun hanya di kelas pinggiran dan ini bahkan saya buatkan jadwal mundur ya teman-teman ya. Jadwal mundur kecuali kalau dia memang lagi kondisi kiranya saya lihat suaranya kok kurang tenaga, maka saya lebih baik tidak berangkat. Karena saya takut teman-teman ketika kita berangkat dan hasilnya kecewa, nanti keyakinan kita kepada burung kita akan goyah. Nah ini yang menyebabkan nanti kita akan mengubah settingan, merubah ini, merubah itu. Kalau saya lebih baik tahan, ya tahan, sabar, sampai benar-benar murai batu itu kondisi lagi, oke fit lagi, oke kita berangkat lagi. Itu kuncinya kalau saya. Jadi untuk murai batu begitu ya teman-teman untuk perawatan murai batu prestasi saya. Baik untuk jadwal mandinya kita tidak tentu teman-teman. Kita tidak tentu tapi yang jelas untuk jadwal mandi yang pasti itu biasanya H-1 sebelum lomba. H-1 sebelum lomba itu biasanya saya mandikan. Nah, ini H-1 sebelum lomba itu pasti mandi. Berarti kalau lombanya hari Minggu, berarti hari Sabtu kita mandikan. Dan hari Minggu sore juga dimandikan. Jadi di sini ada 2 hari double mandi, ya. Ada 2 hari double mandi. Dan nanti kalau untuk sampai durasi mandi lagi itu biasanya kalau saya ngelihat burungnya ya, bisa hari Selasa mandi lagi atau hari Rabu mandi atau hari Kamis. Kalau hari Selasa saya lihat ekornya ada kotoran, biasanya saya ambil keramba, burungnya langsung masuk mandi. Kalau hari Rabu masih bersih terus burungnya selisih, selisih ya, selisih, dia kayak kegeran gitu minta mandi, maka saya ambilkan, apa sih namanya, keramba terus dia juga mandi. Kenapa saya tidak mengatur jadwal rutin di hari H untuk mandi? Karena burung ini lombanya itu tidak tentu teman-teman. Saya buatkan jadwal mundur, contoh, minggu ini berangkat hari hari Minggu. Maka minggu besok saya jadwalkan dia harus lomba di hari Sabtu. Next lomba lagi minggu ketiga dia harus lomba di hari Jumat. Jadi setiap minggu itu mundur 1 hari. Ini yang saya buatkan jadwal seperti itu. Ya kecuali di hari tertentu saya lihat burungnya kok kurang meyakinkan. Kayak powernya kurang, tenaganya kurang. Lebih baik hari itu saya close. Kita schedule ulang untuk berangkatan. Tapi untuk jadwal mandi biasanya yaitu, setiap saya lomba hari Jumat, hari Kamis saya mandikan. Jadi H-1 itu mandi serta pulang lomba saya mandikan kembali, ya. Itu untuk karena kan untuk menjelang lomba biasanya ada setut EF. Contohnya ketika saya kan menggunakan harian sudah saya bahas di video sebelumnya, itu untuk jangkrik 10-10. Jadi kalau untuk lomba biasanya saya kasih sepuasnya. H-1 lomba saya kasih sepuasnya, ya, H-1 lomba saya kasih sepuasnya. Maka untuk murai batu yang tadinya langsung naik drastis ke atas untuk emosi birahinya, saya berharap itu dia nanti sudah netral lagi kembali. Itu kalau saya mandikan di sore harinya, saya tidak menginginkan murai batunya terlalu emosi atau birahi nanti takutnya malah masalah. Makanya saya lebih baik saya mandikan di setiap pulang lomba gitu ya teman-teman. Kalau masalah burungnya nggak mau mandi ya nggak usah disemprot ya. Kalau nggak mau mandi ya nggak usah, tapi kalau mau mandi ya biarin dia mandi. Itu, jadwal mandinya ya teman-teman. Jadi kalau dihitung seminggu itu burung murai batu mandi 3 kali teman-teman ya. Burung murai batu saya, burung murai batu prestasi mandi 3 kali. Kita sharing-sharing saja, tidak ada maksud untuk menggurui dan tidak boleh ditiru 100% karena burung murai batu ini berbeda-beda. Kecuali teman-teman memiliki keyakinan dan ingin mencoba, ya monggo-monggo silahkan ya.
Untuk murai batu itu berbeda-beda, penanganannya berbeda, kekuatannya berbeda, daerahnya berbeda, perawatannya berbeda ya. Nanti hasilnya pasti berbeda. Gitu ya teman-teman ya. Untuk murai batu memang kuncinya itu harus sabar, telaten ya. Sabar dan telaten itu kuncinya dan didasari dengan gen yang bagus. Saya sering banget setiap pembuatan konten itu kalau kita merawat burung murai batu kita lambok iya paham, terahnya itu memang jelas petarung. Jadi kita tidak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga ya. Contoh, udah diginiin, tapi burungnya tetap aja gini, nggak mau prestasi. Coba teman-teman cari-cari ya, burungnya ini terah bagus apa bukan. Kalau udah terah bagus apa bukan, nutrisinya bagaimana di waktu trotol, asupannya. Kalau nutrisinya bagus, terahnya bagus, perawatannya bagaimana. Karena perawatan juga menunjang teman-teman. Nah kalau udah semuanya tinggal hokinya ya teman-teman. Kalau hokinya nggak ada, mau perawatannya bagus, burungnya bagus, tapi nggak oke, ya apa boleh dikata. Nggak oke itu gimana? Nggak oke ya burung kita bagus, kita lomba, ternyata lawan kita lebih bagus, nah itu kita lagi nggak oke. Atau lawan kita sama-sama bagus sama kita tos nomor gantangan, nomor kita besar, nomor dia kecil, prestasinya kena ke dia. Seperti itulah kiranya ya teman-teman sharing-sharing ya tentang burung murai batu ya. Untuk murai batu prestasinya tentang jadwal apa ini, jadwal mandi ya, mandi rutin murai batu. Oh ya untuk burung murai batu prestasi itu harusnya, nggak hanya prestasi sih, untuk murai batu disarankan teman-teman menggunakan keramba ya. Kalau untuk keramba dia lebih leluasa untuk mandinya, cuma perlu diperhatikan kalau kukunya panjang silakan dipotong atau dikondisikan, karena keramba biasanya juga selain kuku ada ekor juga yang berisiko patah atau copot ya karena kecantol. Itu ya teman-teman ya, konten mengenai burung murai batu prestasi, jadwal mandinya seperti apa, sudah saya share di sini seminggu 3 kali. Jadi teman-teman bisa untuk gambaran ya, atau untuk menjadi, apa sih namanya, referensi lah, untuk menjadi referensi yang baik silahkan diambil, yang kurang silahkan tambahin masukan di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing bersama, kita maju bersama ya. Kita ya ngopi-ngopi bersama untuk dunia burung ya teman-teman. Begitulah untuk jadwal burung murai batu teman-teman perlu diingat ya. Eee, kita harus paham kapan maju, kapan berhenti, dan kapan mundur ya. Jangan digeber mulu. Kecuali teman-teman, apa ya, terlalu fighter ya monggo-monggo ya. Tapi kalau untuk kita-kita ya kan yang masih berangkat, masih memikirkan yang di rumah ya, kita harus pandai-pandai ya untuk mensiasati ya, mengatur strategi ya teman-teman semuanya ya. Cukup ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, di konten-konten yang lain silakan mampir-mampir, buka-buka saja di sana ada rawatan harian, settingan burung, lomba ya kan, untuk macam-macam banget permasalahan-permasalahan saat lomba murai batu juga banyak banget di sana. Murai turun, murai ngetem, murai pasang badan, murai tidak mau bekerja, bagaimana cara memutarkan materi, bagaimana memasterin materi yang bagus, itu saya sharing semuanya teman-teman di sana. Bagaimana mengkondisikan burung ya, mengkondisikan burung saat di lapangan, nah itu perlu diingat juga. Karena setiap burung itu memiliki karakter yang berbeda-beda, silakan pandai-pandainya saja sang perawat untuk mensiasatinya. Terima kasih teman-teman sudah mampir di channel Dr. IT Bird Farm. Salam lestari, salam prestasi.